Cek. Halo guys, kembali lagi bersama gua si Tama Anjay. Jadi kali ini gua mau rekomendasi week kedua event Voyou Verse Vote Verse lah, itulah intinya. Sama ada event cerita bangsa, itu kan ada pemainnya. Nanti gua mau yang bagus yang mana, pemainnya yang kurang bagus yang mana. Jadi kalian nonton aja, kalian nyimak aja, nggak rugi kok. Ini apa ya, dari saranku ya, yang jelek yang mana, pemainnya yang bagus yang mana, ini menurutku. Menurut orang itu ya sesuai orang, pendapat orang itu beda-beda ya. Ini pendapat gua sendiri. Yang pertama kita bahas week kedua dulu di event vote out verse ya. Yang pertama si Gulit ya. Buat si Gulit ini menurutku udah pasti W. Kalau masih ada yang nanya, "Bang, ini W apa enggak?" Apa sih artinya W? W itu adalah worth it. Worth it itu adalah yang bagus dipakai. Kalau L itu enggak worth it ya. L itu jangan dipakai atau dijadiin token juga bisa. Yang pertama buat Gulit nih udah pasti bagus banget. Cuman dia minusnya irama kerjanya dikurangin ya. Jadi kalau Gulit di kartu sebelumnya itu kan irama kerja tinggi-tinggi. Jadi bisa maju, bisa mundur, jadi bisa bantu nyerang, bisa juga bantu defense. Kalau sekarang dia tipenya bantu nyerang, defense-nya juga udah berkurang ya. Kalau Gulit kartu yang baru ini kan kalau ditaruh di CDM itu kurang bagus ya, ditaruh CDM kurang bagus. Kalau di CAM nah baru cocok ya. Jadi Gulit itu yang kartu baru menurutku lebih cocok di CM sama di CAM. Kalau di CDM kurang cocok. Kalau ST boleh dicoba. Itu aja ya. Kalau ditaruh CDM jangan sih, karena irama kerjanya dikurangi defense-nya. Terus yang kedua si Danglis. Nah, ini udah pasti worth it ya si Danglis ya. Kalau kalian mau nukar boleh, kalau butuh ST, cuman minusnya kalau buat crossing itu agak susah. Kan kalau sekarang kan crossing itu di buff lagi sama EA. Jadi kalau mau buat crossing buat nyundul itu agak kurang karena tinggi badannya kurang. Fisiknya juga cuman 100. Ya lumayan lah. Ini pembaruan konten apalagi bro, baru juga bikin konten. Nah, kita stop dulu ya, iklan lah. Kalau mau di skip boleh di skip dulu lah sampai ya selesai ini pembaruan. Baru juga login, nggak tahu pembaruan apa tuh ya. Oke, yang tadi ya cuman minusnya itu si Danglis fisiknya cuman 100. Tapi ada, setiap pemain ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya itu badannya ringan, kaki 55, larinya lumayan, sama kemahiran trade-nya banyak ya. Kalau Danglis sudah pasti worth it. Kita lanjut ke Nesta. Ini Nesta murah banget sih. Aku pernah make Nesta 107, itu enak banget, apalagi Nesta yang ini. Ini pengen gua tukar karena tokennya cuma 800. Kalau gua sih nunggu week 3 sama 4, siapa tahu week 3 sama 4 ada yang lebih bagus. Kalau mau ambil Nesta ini boleh banget ya. Nesta bertahannya 140, cuman minusnya fisiknya agak kurang. Tapi dia menangnya di trade, ada berani menekal, sama larinya lumayan kencang. Tinggi badannya oke, lumayan ya. Kalau Nesta masih worth it aja dipakai, masih bagus lah ya. Semakel. Semakel ini juga menurutku enak. Kenapa enak bang? Karena staminanya, lihat aja stamina 4. Udah pasti ini enak. Tingginya 193, lumayan lah. Aku juga pernah pakai yang 107, itu juga lumayan enak, apalagi yang 113 karena staminanya mantap. Kiper itu stamina itu ngaruh juga ya. Kalau kipernya yang babak ke pertama sering nepis, terus babak kedua sering gol karena itu staminanya berkurang karena dia capek. Kalau Semakel ini mantap sih dari segi stamina ya. Kita lanjut ke Mark Cuculela. Mark Cuculela ini dia bagus banget. Kalau buat ini ya, kartu yang sebelumnya juga bagus sih. Udah lama nggak keluar, kalau nggak salah di Euro ya, kalau nggak salah ya Euro, gua ingat tuh event Euro. Ini si Cucurella udah pasti worth it, kalau kalian mau nukar boleh, cuman agak kurangnya larinya 128, ya lumayan lah ya. Fisiknya 112, ya lumayan lah.
Kalau dapat Cucurella oke lumayan, cuman minusnya tinggi badan ya. Menurutku LBRB wajib tinggi. Karena apa? Karena bisa saling adu sundul juga LBRB kalau musuhnya crossing atau iya musuhnya, misalnya nih musuhnya crossing. Nah, LB atau RB kita ada di tengah buat nyundul. Nah, itu bisa banget karena LBRB menurutku tinggi badan juga ngaruh sih. CB juga ya. Matudi, kita lanjut ke Matudi. Jadi Max Rela worth it ya. Matudi ini juga oke, cuman minusnya itu dia di trade-nya kosong sama tinggi badan. Kalau dari segi stamina oke, gacor, larinya juga gacor, fisiknya oke, bertahannya oke, cuman minusnya tinggi badan sama trade-nya kosong ya. Setiap pemain ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi buat Matudi ini worth it juga, masih lumayan ya. Kalau si King, kita lanjut ke King. Kita cepat aja ya. Kalau si King ini menurutku gameplaynya aku kurang suka. Kalau duetnya cocok ini King enak banget. King itu duetnya kalau nggak salah sama siapa gue lupa, pernah pakai. King itu enak banget. Tergantung ya. Kalau CB-nya nggak cocok itu King itu jadi patung. Kalau CB-nya cocok berarti Kingnya gacor. Kalau King ini menurutku ya lumayan ya, tergantung duet. Fisiknya oke, bertahan oke, lari oke, tingginya oke, cuman minusnya trade-nya kosong. Daripada King mending ambil Nesta, cuman nambah berapa tuh, 106, dia 200 tokenan lah ya, 150 mungkin ya. Mending ambil Nesta daripada King. Kalau dapat King ya pakai aja. Kalau mau jadiin token, mau ngambil Nesta yang mau lebih bagus boleh banget. Terus kita lanjut ke Rodrigo ya. Rodrigo ini mantap sih. Rodrigo udah pasti mantap ya, cuman minusnya itu kakinya kebalik sama fisiknya agak lemah ya. Kalau buat lari jangan ditanya, larinya kencang banget kalau ngincar lari. Sama dia ada try tendangan pisang. Ini kalau flashing itu pelan-pelan, ini termasuk oke lah. Karena ada try tendangan pisang ya. Kalau dapat Rodrigo worth it lah, masih wajib dipakai. Terus kita lanjut ke Kanu. Ini masuk ya, oke. Kanu ini menurutku ya banyak minusnya ya. Yang pertama kaki, yang kedua stamina, yang ketiga kurang lincah, nggak bisa lenceng, yang keempat ride-nya kosong. Kalau kalian dapat Kanu mending jadiin token aja ya. Kalau buat baru main atau buat OVR ya pakai aja, cuman banyak minusnya. Paling kelebihannya itu larinya oke, tingginya oke, hampir 2 cm, fisiknya oke. Mending kalau buat baru main ya pakai aja. Kalau buat ngincar gameplay atau yang udah lama main yang pemainnya bagus, mending Kanu jangan ya, jadiin token aja sih. Terus itu kita lanjut ke Selemakhers ya. Ini RM itu kebanyakan minusnya stamina ya, stamina lagi sama fisik. Kalau mau dipakai ini wajib ada cadangan, kalau nggak mau ada cadangan juga bisa. Cuman itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu trade-nya kosong, stamina-nya kurang, fisiknya juga kurang. Kalau mau dipakai lumayan, cuman ada minusnya ya. Kalau mau dipakai boleh, minusnya itu cuman 2, stamina sama fisik. Kalau mau jadiin token juga boleh. Menurutku, saranku kalau buat baru main dipakai aja RM. Kalau butuh RM, kalau nggak butuh RM ya token aja, atau nggak bisa ditaruh di RW, itu bisa tuh RW, LW juga bisa ya. Kalau mau buat cadangan, kita lanjut ke Rudiger ya, CB Madrid. Rudiger ini dia tipenya maju mundur ya, sama kayak mau gere. Dia tipenya main body. Kenapa nggak ada trade-nya? Karena dia fokusnya main body ya, main fisik. Kelebihan Rudiger itu tinggi badannya 190, fisiknya kuat, defense-nya oke, bertahannya 134, larinya ya lumayan 110. Kalau menurutku Rudiger masih worth it aja dipakai, cuman minusnya itu trade-nya kosong ya. Cuman sama suka maju mundur 11-12 kayak Maurgere. Kalau dari segi gameplaynya Rudiger menurutku enak, sama juga kayak Maurgere enak, cuman dia lebih ke fokus maju mundur ya. Jadi staminanya cepat habis. Kita lanjut ke Fermin. Buat si Fermin ini minusnya itu gua kasih tahu dulu ya.
Yang pertama fisiknya 85, kedua stamina, yang ketiga nggak bisa lenceng gerakan trik bintang 3. Kalau buat baru main juga boleh atau buat ngincar OVR, cuman minusnya itu 3 ya, tuh 3. Kalau mau dipakai ya lumayan. Cuman minusnya itu ya tambah lagi sih 4 malahan. Fisik, stamina, gerakan trik, trait, menembaknya cuman 104. Nah, itu agak kurang banget sih. Kalau ini cocoknya kayak buat ambil kesadaran atau enggak fisik deh. Kalau suka lincah-lincah atau buat umpan ya giring bola. Kalau mau ambil kesadaran atau fisik juga boleh. Cuman minusnya yaitu bebas ya. Kalau mau dipakai atau enggak. Kalau ngincar fair ya lumayan. Kalau ngincar gameplay ya jangan ya. Kita lanjut ke Seek. Seek ini udah pasti ya jadiin token aja ya, nggak usah dipakai ya. Jadiin token aja bro. Larinya lambat 105, kaki 53, stamina juga kurang. Kalau buat crossing ya oke lah, sama fisiknya kuat karena tinggi badannya 191 sama fisiknya 120. Cuman minusnya itu 3 ya. Saranku jadiin token aja tuh sisik. Kita lanjut ke Anton. Kalau si Anton ini ya jadiin token aja ya. Karena itu larinya lambat banget 101. Udah gitu defense-nya juga sedang kurang bagus ya. Jadiin token aja bre. Jangan dipakai. Kalau buat baru main ya mending ada Kiminjai 108, itu lebih lumayan daripada Anton ya. Kita lanjut ke Ujun. Ujun ini juga ya jadiin token aja kalau kalian dapat, karena banyak minusnya. Yang pertama kaki, kedua fisik, ketiga ini sama ya, stamina, gerakan trik nggak bisa lenceng. Kalau trade-nya oke, irama kerja juga oke. Cuman minusnya yaitu kaki, fisik, sama ini 2. Saranku jadi token aja. Yang terakhir Simuan. Kalau buat RW ini aduh ini jangan banget karena kakinya kebalik. Ini bisa pindah posisi nggak sih? Kemahirannya juga L sih ya. Kemahirannya apa ini bro? Fisik bro. What the hell bro? Yang pertama kalau buat ditaruh RW ini kurang banget karena dia kaki kanan, udah gitu 3/5. Terus itu staminanya kurang. Kalau dari segi fisik ya agak kurang sih, tapi lumayan. Larinya juga lumayan. Sama minusnya 3 ya. Minusnya itu 3, kaki 35 kebalik. Kalau buat di RW sama stamina sama itu kemahirannya agak kurang ya, sama trade-nya juga kurang. Kalau fisiknya lumayan lah. Kalau buat lari ya boleh dipakai, cuman minusnya yaitu stamina, kaki, trade sama kemahirannya kurang bagus ya. Jadi kalau mau dipakai atau enggak bebas. Menurutku jangan dipakai. Oke, kita lanjut ke event yang baru, cerita bangsa. Ini event Jepang ya. Ini gua salah semua nih, gua ngasal ya karena gua mager ngerjain misi. Ini nggak tahu ya dapatin token ya. Token di gacha ada nggak? Sabar ya, gua lihat dulu gacha. Adakah? Oh, ada nih. 360. Wow. Dia pakai token itu ya. Kalau dari gacha nggak ada sih, ini agak susah ya dapatin tokennya ya. Karena nggak susah sih. Ini batasnya 10. 60 kali 5 berapa tuh? 6 putar. Gue hitung. Ini kan dapat 60 kalau kalian nguli ya. Kalau aku sih nggak suka nguli sih, kalau aku sih ya tergantung lah selera kalian ya. Ntar gue nih nggak pintar MTK. 60 kali 5 dapatnya 300 token. Aduh sabar nih, nge-lag nih. Kenapa ini? Tolonglah, lagi bikin ini konten nih. Cuman dapat 300 token ya. Kalau menurutku sih lebih worth it aku ngambil ini sih rank up. Karena rank up itu agak susah ya. Kalau ini kan 150 dikali 5 dia dapat 750 rank up, itu lumayan. Mending kalau aku sih lebih tukar ke rank up daripada token.
Kalau kalian mau ngincar token boleh 300 token tuh ya. 300 token ya paling dapat siapa? Sano. Aduh, kita ke Nakata dulu ya. Ya misalnya kalian dapat Nakata, nah ini baru worth it ya. Kalau Nakata di Nakata CAM sebelumnya itu kurang worth it semua, lebih cocok di CM. Kalau yang sekarang ini lebih cocok di CAM karena larinya oke, ada kemahiran giring bola, badannya ringan, trade-nya juga bagus ya, stamina juga oke, gerakin trik oke, cuman minusnya fisiknya cuman 98. Tapi lumayan lah, Nakata boleh dipakai ya. Tanaka buat CDM jangan sih, karena irama kerja defense-nya kurang, fisiknya juga kurang ya. Kalau sama tinggi badan, aduh. Kalau Tanaka jangan lah bro. Kamada itu dia lebih cocok sih bantu umpan sih. Kalau butuh umpan dipakai, kalau butuh bantu nyerang jangan. Kalau butuh bantu nyerang yang minus itu gerakan trik, trade kosong, sama fisik juga lemah. Kalau buat gameplay jangan, dia cocoknya buat umpan mah. Kalau buat bantu nyerang juga kurang enak. Mitoma ini menurutku lumayan ya kak. Minusnya paling cuman 2 menurutku ya, yaitu fisik sama stamina. Kalau buat giring bola udah pasti lincah karena badannya ringan, sama itu larinya juga kencang. Terus itu ada trade tendangan pisang. Tendangan pisang itu bagus banget ya trade-nya ya. Kalau setiap placing itu udah pasti gol kalau ada trade tendangan pisang. Minusnya menurutku Tanaka cuman 2, fisik sama stamina. Kalau mau dipakai boleh banget, wajib ada cadangan. Kita lanjut ke Endo. Endo ini oke lumayan, cuman minusnya si Endo badannya 178 sama larinya juga kurang, trade-nya juga kosong. Minusnya cuman 3 ya, tinggi badan, lari, sama trade. Kalau buat defense bertahan oke, sama fisik oke. Dia tipenya suka maju mundur ya. Kita lanjut ke Doan. Kedoan ini ya 11-12 kayak Tanaka, cuman lebih kayak Tanaka, kayak Mitoma, cuman lebih bagus ke Mitoma ya. Kalau buat RW oke, kaki kiri badannya kurang tinggi, cuman kalau RW sih tinggi badan itu tergantung ya, kadang ngaruh kadang enggak, tergantung juga sih. Larinya juga kencang, trade-nya kosong. Minusnya berarti 3 ya, fisik, stamina, stamina sama trade kosong. Kalau buat lari oke, dipakai aja, larinya kencang, badannya ringan, giring bolanya juga enak. Jadi ini kalau buat lincah-lincah boleh, cuman kalau adu body hati-hati aja, paling jatuh. Kita lanjut ke Sano. Buat Sano ini waduh, minusnya stamina sih sama lari ya. Kalau fisik ini lumayan, bertahan lumayan. Minusnya itu lari, stamina sama trade. Kalau mau dipakai ya minusnya itu 3 ya. Larinya agak kurang, stamina kurang, sama trade-nya juga kosong. Kalau mau dipakai ya lumayan, saranku dipakai aja. Kalau buat ngincar OVR ya atau baru main, bolehlah lumayan. Kalau ini jadiin token aja nih. Jadiin perpanjangan waktu maksudnya ya. Ini mah kurang bagus bro. Cuman kalau minusnya itu ya cuman 3 sih. Yang pertama stamina, yang kedua gerakan trik, sama trade-nya juga cuman 1. Kalau buat lari oke, lumayan, fisiknya oke, kuat, badannya juga ringan, giring bola juga lumayan. Minusnya itu cuman ini 3 ya. Stamina, gerakan trik, sama trade-nya cuman 1. Jadi kalau mau dipakai itu tergantung pilot, tapi wajib ada cadangan juga karena staminanya kurang ya. Lebih enak David sih, walaupun David itu gerakan trik bintang 3 tapi kakinya 55, badannya ringan, itu enak, lebih enak David malahan.
Machida ini oke, dia tipenya defense banget. Minusnya itu cuman dua, yaitu larinya 106. Ya lumayan lah 106, sama trade-nya kosong ya. Berarti ini buat si Machida, dia tipenya body ya, main body lah. Kayak Bastoni, kayak Stem, dia fokusnya ke fisik, main body. Karena fisiknya kuat, bertahannya 132 lumayan, sama badannya juga tinggi. Kalau ngincar tinggi badan boleh nih, mirip kayak Bastoni sama Stem. Kalau gameplaynya kurang tahu ya, karena kan baru keluar ya. Itu aja, kalau mau dipakai Machida boleh banget, lumayan tuh. Kita lanjut ke Fujita. Kalau ke Fujita CM ini kurang enak boy. Jadi aduh itu kurang ya. Janganlah. L banget itu, apalagi ini Sugiara. Ya lumayan lah Sugiara. Minusnya paling di stamina. Kalau buat defense oke. Dia tipenya maju mundur kayak Jambrota, suka bantu nyerang, bisa defense juga ya. Kalau dari segi lari ya jelas larinya kencang banget, 113, fisik juga oke, bertahan juga oke. Kalau ini sih menurutku masih worth it aja dipakai, cuman minusnya yaitu stamina doang ya. Minusnya di stamina. Kalau mau dipakai ini menurutku masih worth it aja, boleh dipakai. Minusnya cuman satu, yaitu di stamina. Udah itu aja yang gua bahas. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa ya kalian like ya. Kalau subscribe itu bebas lah. Kalau mau subscribe bebas, biar nggak ketinggalan info. Ya gua mah lebih ngincar kalian itu lebih nonton sampai habis. Itu buat kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih banyak. Bye bye. Ditunggu konten ke week ketiganya ya. Thank you.